Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namalu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Setiap orang pasti punya cita-cita, punya keinginan dan punya angan-angan. Tapi Islam mengajarkan cita-cita, angan-angan, himmah yang besar apa dia? Apa ingin jadi presiden? Apa ingin punya rumah yang besar? Apa ingin surga? Bukan. Apalagi ingin dapat pahala. Walau kecil lagi dah. Tambah lagi rendah. Jadi himmah yang besar, keinginan yang tinggi, apa itu? Itu maqama wa maqama rubihi janatan. Wa maqama rubihi janatan. Jadi keinginan besar itu maqam dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat, ingin makam kedudukan di dunia apa? Katakanlah jadi menteri, ya. Kalau menteri copot jadi rakyat lagi, ya. Jadi orang biasa lagi, ya. Kita jadi raja copot udah jadi rakyat lagi. Tapi kalau makam bersama Allah di sisi Allah kekal mulia dan selamanya mulia. Ini himmah yang besar tuh. Bagaimana kita mau menjadi daripada ahlullah, ahli-ahlinya Allah, tetangganya Allah. Inilah suatu makam yang sangat tinggi. Wa maqama khofa robihi janatan. Ada di surat itu, di surat Asab. Di surat Ar-Rahman ya. Ini hadirin, maka kita ini hamba. Kita harus mengakui dong kehambaannya. Apa hamba itu? Hamba itu rendah, duduk di bawah, makan di bawah, ya. Nggak ada hamba pengen duduk di kursi atau di kerajaan, nggak ada. Hamba itu tetap hamba, lemah, doib hamba. Nah, yang tinggi hanya Allah. Kita rendah, kita hina, yang mulia hanya Allah. Kita jahil, yang alim hanya Allah. Ini. Kalau kita alim, berasa kita menyayangi Allah alimnya. Kalau kita mulia, berasa kita melebihi kemuliaan Allah. Kita ambil hak Allah kemuliaannya, sifatnya, kejohirannya. Maka siapa orang yang dirinya menamakan dia merasa mulia, dia harus menghormati dia. Kedudukan di mata Allah rendah, di mata manusia apalagi tidak ada nilainya. Bahkan hanya seperti bangkai berjalan. Nggak ada. Tapi orang yang merasa dirinya rendah, merasa dirinya tawadu, tidak ada nilai sedikit pun dia yang paling buruk, yang paling sangat rendah. Dengan kerendahan hatinya, dengan rasanya hatinya terlalu dia berjalan dalam kerendahan diri. Itulah di mata Allah ada kemuliaan, Pak. Di mata Allah dia mulia. Ajijan bihi, mulia dengan Allah. Kalau kita tanamkan sifat-sifat itu, Pak, ada seorang hamba. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya. Dialah zat pemilik alam semesta. Dialah pengusaha. Dialah yang maha segala-galanya atas sesuatu. Selain Allah, makhluk Allah diadakan oleh Allah. Ada diadakan, mulia dimuliakan. Itulah dia Allah.
Wallahu lima yurid, Allah berkehendak dengan sesuka hatinya. Perkara-perkara yang menyusahkan bisa perkara yang menyenangkan, perkara yang membahayakan bisa membuat kenikmatan. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gelap terang, siang malam, miskin kaya, ya, hina mulia, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjohirkan kita ke dunia ini, mengorbitan kita ke dunia ini dalam waktu yang sangat singkat, terbatas, yang penuh dengan macam-macam, segala macam ujian datang. Kenapa perkara kita Pak diuji? Kenapa kita harus diuji? Karena tingkatan kedudukan manusia ini sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya dia tinggi, maka ujiannya lebih tinggi lagi. Kalau imannya tinggi lagi ujian. Dan gak ada yang paling besar, ujian yang paling sangat begitu susahnya, penderitaannya, kesusahannya yang dihadapi oleh seorang manusia yang luar biasa, itu baginda Rasulullah. Gak ada Pak orang bagaimana susahnya, bagaimana penderitaannya baginda Rasulullah SAW menghadapi ujian yang Allah datangkan. Sampai Nabi pernah 1 bulan Pak, satu ini silang dapurnya nggak ngebul. Bahkan 3 hari dia nggak ketemu nasi sedikit pun. Ini terjadi Pak kepada baginda Rasulullah, pada orang yang paling mulia. Kalaulah hadirin, itu gunung Uhud dikasih begitu saja, ditawarkan gunung Uhud yang tidak akan merubah kemuliaannya, hadirin. Dia kemana pergi itu gunung itu ngikutin, tapi Nabi tolak. Nabi tolak. Itulah sikap yang sangat tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana agar umatnya pun ngikutin Pak. Sepak terjangnya Nabi. Jangan kita malah bertolak belakang. Nabi ingin kaya, ingin miskin, kita ingin kaya. Nabi bersama orang miskin, kita ingin yang kaya. Bagaimana coba? Nabi ingin bagaimana hidup bersama orang yang miskin. Allahumma miskinan wa amaita'ani miskinan. Tapi kita umatnya gimana? Jadi jalurnya beda Pak. Nabi kemana, kita kemana. Hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana bila seorang hamba sahaya hadirin, yang dirinya pun dia nggak punya, jangan pun punya mobil dirinya sendiri, tidak punya, dimiliki orang lain, tapi kita punya yakin yang benar pada Allah, punya keyakinan yang benar pada Allah, maka ketika itu bila ini ditanya, wahai Bilal, nikmat apa yang kau rasakan selama kamu hidup? Bila katakan ya Yasin Umar, ketika aku dicemeti di padang pasir dengan batu di atas badanku, itulah nikmat yang aku rasakan selama aku hidup. Nah ini berarti nggak nyambung Pak. Kok disiksa penderitaan malah nikmat? Kita kena nyamuk aja udah nggak nyaman tidur kan? Tapi baginda, bila yang sampai bergantian itu nyisanya Pak, siang dan malam. Tapi apa yang dikatakan bila ahad. Nah, ini jadi kalau orang imannya kuat, keyakinan teguh pada Allah, penderitaan dunia tidak dia rasakan, bahkan nyaman Pak penderitaan itu. Kenapa? Kalah Pak, jauh ini kalah dengan
nikmat batin yang ada dalam diri seorang hamba. Kalah Pak nikmat-nikmat zahir. Gak ke sana Pak. Inilah sehingga dikatakan ada lagunya, lagu Gombloh, ya enggak? Tai kucing rasa coklat. Nah ini sampai begitu. Kalau orang sudah dilanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang pengantin baru zaman sahabat Pak, dia baru nikah. Ketika ingin berhubungan dengan istrinya, kan? Maka malam pertama dilalui dengan dia beribadah pada Allah tanpa ada malam pertama enggak ada. Hari kedua pun begitu lagi. Asik ibadah sampai lagi subuh. Hari ketiga pun begitu lagi. Sampai istrinya ngadu kepada ibunya. Ibunya datang ke Rasulullah. Rasul nih, mantu saya ini dia macam-macam nih. Masa sampai 3 hari belum disebut digauli. Jadi maknanya gini Pak. Nikmat pengantin baru kalah dengan nikmat dia dengan dialog mesra dengan Allah. Kalah semua Pak nikmatan. Ini kau sudah bermesra dengan Allah. Sudah begitu dekatnya. Udah tingkatannya udah muhasabah. Udah dekat dengan Allah. Ini Pak. Hadirin yang dirahmati Allah. Dunia Pak, memang kita ini kalau orang tahu Pak hakikat dunia, jangan pun suruh beli dunia ini, dikasih gratis nggak mau. Dikasih gratis nih, nggak usah bayar 5 kali benua nih. Yang kata yang kata dunia ini, Amerika, Asia, Afrika, Eropa, 5 itu Pak sama dengan seekor sebelah nyamuk nilainya di mata Allah. Dunia ini Pak. Misalnya kita bandingkan Pak. Bapak dikasih rumah dibikin daripada kayu atau bambu yang udah rapuh. Satu lagi Bapak dikasih rumah istana yang permanen. Bapak milih mana? Yang bambu itu udah penuh dengan udah penuh dengan udah rapuh, udah mau jatuh, rubuh. Masa kita pilih rumah yang lewat itu? Ya kita pilih rumah yang permanen lah. Kan itu Pak. Begitu orang yang paham gitu Pak. Orang yang paham itu selalu dia cerdas dan memilih kehidupan yang kekal daripada kehidupan dunia ini yang sementara. Hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, dunia ini kenikmatannya dibandingkan kenikmatan akhirat. Coba kita bayangkan Pak. Dunia kita Pak ingin senang nih. Ingin dia senang, harus cari dulu. Mencari kesenangan itu harus cari dulu. Dicari dulu ingin kesenangan Pak. Ingin senang-senang. Misalnya dia ingin dia ingin rumah besar, maka dia harus bangun dengan uangnya nyicil, ya sudah sampai uangnya terkumpul bangun rumah berapa miliar baru, ya. Jadi ingin senang tuh ingin dia merasakan nikmati dunia, dia harus capai dulu. Itulah dunia Pak. Dunia ini senangannya dengan susah dulu. Tapi di akhirat sibuk dalam kesenangan. Bukan mencari kesenangan Pak, sibuk dalam kesenangan. Sibuk dengan bidadari. Nah, tiap hari wajah kita Pak, setiap hari wajah kita semakin berubah. Tampan tiap hari lebih ganteng lagi, lebih tampan lagi. Siap menit, siap jam berubah. Lebih tampan. Jika isinya nggak mengenal. Siapa kamu? Karena hari-hari tambah muda, tambah ganteng Pak. Kalau di akhir tuh. Kalau di dunia kan sekarang umur 20 tahun kita ini wajah kita menyenangkan. Nanti 30 lagi berubah lagi, agak sedikit lah iput-iputnya. 70 udah nggak sedap dipandang Pak. Itu dunia Pak. Maka 1 suap enak, 2 suap, 3 suap, 5 suap udah nggak lagi nyaman, bisa muntah. Tapi di surga suap pertama nikmat,
kedua nikmat, ketiga lebih nikmat lagi, bahkan makan sampai 20 tahun Pak. Makan doang. Ini. Jadi sibuk dalam kesenangan di surga itu. Dunia mencari kesenangan harus cari dulu. Jadi masya Allah, ya tidak ada kematian lagi, hidup selamanya. Di dunia Pak, ini rumah lama-lama jadi hancur Pak. Di dunia begitu, rumah nggak ada lama Pak, nggak ada kekal. Cuma di akhirat Pak, di surga rumahnya kekal, orangnya nggak mati-mati. Di surga rumahnya kekal, tidak mati, orang pun nggak mati-mati Pak. Itulah yang hakikat rumah. Rumah di sini Pak, walaupun itu istana itu hotel Pak. Walaupun itu istana dikatakan itu hotel. Maka ada seorang ulama, ya, dipanggil ke suatu kerajaan, kan? Maka si itu nanya si ulama namanya sama kerajaannya, ini rumah apa hotel? Kata ulama, ini hotel. Oh ini kiai, ini istana bukan hotel. Kalau katakan ini istana, sekarang di rumah siapa yang ngisi? Saya. Kalau kamu mati, anak saya. Anak saya mati lagi, cucu saya. Itu namanya hotel, namanya ganti-ganti orang. Tapi rumah di surga tidak akan mati Pak, tidak akan hancur, kekal Pak. Dari emas. Nah enggak? Dikatakan Pak di surga Pak, dikatakan itu Pak tidak ada lagi tidak ada warna sinarnya bukan dari matahari. Sinarnya daripada wajah orang beriman Pak bersinar. Ya. Ada seorang penghuni surga Pak, dia buka jeruk, ya. Dibuang Pak ke bawah, paling bawah surganya. Sampai penghuni surga di bawah tuh wangi harum Pak. Ini ada apa nih kok perubahan yang harum surga yang di bawah itu? Ternyata Pak itu daripada jatuhnya kulit jeruk, kulitnya Pak sampai mengharumkan seluruh penghuni surga ini bawahnya. Itu perbedaannya kenapa? Hanya satu subhanallah. Yang di atas mungkin subhanallah 999, di sini cuma 100 yang di atas 2000. Satu subhanallah aja Pak itu beda seperti bumi dan langit. Bagaimana perbedaan Bapak puasanya, Bapak subah salawatnya, baca Qur'annya, masya Allah. Itu satu aja amalan yang kita tertinggal dengan yang lain itu bumi dan langit Pak. Maka jelas penghuni surga misal. Dia di surga misal, apalagi di neraka kali ya. Maka nanti penghuni surga dia bicara kepada neraka, wahai penghuni, mintalah makanan, saya lapar. Apa bilang penghuni surga? Makanan kami di surga haram makan kamu. Kamu saya ajak dulu untuk sholat, kamu nggak mau. Saya ajak ke masjid, nggak mau juga. Alasannya sibuk. Nah, rasain lo. Begitu Pak. Jadi soalnya nggak ada lagi kasihan. Udah masing-masing Pak. Udah nafsi-nafsi. Nah, maka di dunia ini kita nggak boleh begitu Pak. Di dunia kita harus saling ulas kasih sayang, lemah lembut. Karena surga itu dihuni orang yang lemah lembut, kasih sayang, dermawan, saling menyintai, dan tidak ada rasa dendam. Itu penghuni surga Pak. Orang-orang yang benar-benar hatinya bersih. Orang-orang yang lapang dada. Orang-orang yang belah kasih sayang dengan sesamanya. Itulah penghuni surga Pak. Haram satu biji jarah melekat di hati seorang, maka jangan pun masuk surga Pak. Harum surga nggak kesium Pak. Padahal surga itu 5 tahun perjalanan sudah kecium Pak. Tuh aroma surga Pak. Tapi dua orang yang satu sombong sitik satu jarah sombong Pak di hati kita nih jarah. Satu jarah Pak, bukan satu biji sawi ya, bukan satu kasalak biji salak, tapi satu jarah Pak sombong. Haram masuk surga Pak. Apalagi haram mencium bau surga, apalagi masuk Pak. Tapi orang yang selalu ke masjid kan, itu Pak, masjid itu tahu nggak? Itu taman surga. Nah kalau Bapak nggak pernah mau ke taman, bagi Bapak mau ke istananya kan harus taman. Nah taman surga ini itulah masjid Pak. Maka perbanyaklah pasal Bapak untuk di masjid kan, untuk salah sunat kah, untuk baca Quran kah, kan? Banyaklah waktu di masjid Pak. Banyaklah waktu untuk di masjid. Siapa orang yang di masjid itu selalu istiqomah, enggak, maka nanti Allah tanyakan. Allah bertanya, wahai malaikat,
Panggil tetanggaku. Siapa tetanggamu ya Allah? Dialah yang selalu mondar-mandir ke masjid. Mondar-mandir itu bukan berarti masjid dikelilingin, nggak sholat, bukan. Orang yang suka mondar-mandir itu orang selalu sholat 5 waktu di masjid. Pikirin masjid bagaimana makmur, ya enggak? Bagaimana supaya itu jadi keberkahan masjid. Itu Pak, itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dunia ini Pak, suka nggak suka kita tinggalkan. Mau nggak mau juga kita tinggalkan Pak. Ya. Maka orang-orang yang Allah kasih keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak satu pun Pak apa waktunya yang dia tidak gunakan untuk bagaimana meraih kenikmatan di akhirat nanti. Karena ada orang yang punya waktunya banyak, hartanya ada, tapi justru harta yang dia miliki ini tidak menguntungkan akhiratnya. Malayas alaka, barang siapa yang tidak mau dia menggunakan hartanya nanti, bahkan harta yang dimiliki ini akan menjadikan suatu beban. Ya, kemudian ada orang lagi yang dia punya ilmu, tapi ilmunya itu nggak bisa membuatnya manfaat nanti di akhirat. Ini orang yang tercegah daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercegah daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dapat petunjuk Pak, hidayah itu ada 2 unsur, 2 wadah. Ada hidayah yang datang dari luar dan ada hidayah yang datang dari dalam. Yang dari luar ini kita dapatkan dari mulai belajar ilmu kita, dengar-dengar ceramah, baca-baca buku agama, ngerti. Itu baru namanya hidayah. Belum dapat topik. Topik itu yang menggerakkan, yang datang nur dari dalam hatinya sendiri. Cahaya daripada dalam. Itu yang menggerakkan dia itu untuk mudah sujud pada Allah, mudah merasakan perintah Allah, mudah merasakan ilmu yang dia tahu. Ini karena ada ilmu, ada hidayah nur yang ada di dalam dirinya, bukan dari luar Pak. Tidak ada luar dan dalam. Ya dalam ini Allah masukkan Pak, kalau dalam ini. Yang luar ini mungkin dari usaha kita luar ini. Mungkin kita dengarkan ceramah kan, mungkin dengar kita kitab. Kita tahu ilmu di sini Pak. Ini yang luar dari sini nih, otak, tapi dari hati inilah yang Allah berikan. Walajina jahadu finahlana dianahum subulana. Iya Pak, Allah kasih ini. Yang sinar dalam ini. Ini perlu usaha juga Pak. Sama-sama perlu usaha. Yang di luar ada perlu usaha, kita belajar ke ilmu, ke ustadz, ke kiai. Perlu usaha juga, ini gak perlu usaha. Yang dari dalam itu yang namanya topik tadi. Maka topik dan hidayah Pak. Ya. Nggak bisa hanya hidayah aja, nggak bisa. Tapi topik dan hidayah. Seperti ini. Seperti mawadah warahmah, itu satu paket. Sama Pak. Mawadah itu yaitu orang cinta. Kita pun cinta sama istri kita. Kalau istri kita masih muda, lihat suaminya pun ganteng, dia menyintai. Kena suaminya juga kerja, mampan, kita punya istrinya cantik, dia senang. Itu baru mawadah. Mawadah ya. Mawadah. Apa warahmah? Warahmah ini walaupun dia sudah tua, udah nenek-nenek, kakek-kakek, tetap cinta Pak. Jalan berdua, ada selat begitu Pak. Nenek-nenek, kakek-kakek, itulah warahmah. Dia tidak melihat hartanya lagi, yang ada kasih sayang. Inilah Pak, cinta sejati. Ini cinta sejati Pak yang harus kita dapatkan. Sehingga kalau orang Pak, kalau orang nih, dia tidak punya rahmat Pak di dalam dirinya, mungkin si ibu ini melahirkan langsung dibunuh kan, ditaruh ke pegi kan. Karena rahmatlah dia kasih sayang sama anaknya, kasih sayang sama suaminya, kasih sayang dengan yang lainnya, karena ada rahmat yang ada di dalam hatinya. Tapi kalau rahmat nggak ada, ya tadi, ya nggak, orang dipototin, orang difitnah, terjadinya suka perkara yang kacau dia kerjakan. Ini kenapa? Nggak ada rahmat. Kacau kalau
diberikan rahmat Pak di dunia satu aja untuk semua manusia Pak. Tapi nanti di surga rahmat untuk berikan balik orang kali surga. Masya Allah, tetap selamat Pak. Maka ketahui Pak, Bapak surga kena rahmat Allah Pak, bukan ibadah yang kita kerjakan. Salah sangka Bapak kalau mengatakan surga dari ibadah kita, salah sangka Pak. Salah besar. Surga itu dapat dari rahmatnya Allah, kasihnya Allah. Tapi untuk meningkatkan kadar derajat kita itu dari amal kita memang. Berapa lama kita melaksanakan amalan, sejauh mana itu kurang daripada ibadah yang kerjakan. Zikir Bapak, sholat Bapak kan, itu untuk meningkatkan kadar derajat kita Pak. Itu. Tapi masuk surganya daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman lah. Kepahaman ini Allah berikan siapapun Allah kasih paham Pak. Karena kita paham nggak harus dari kitab enggak. Tapi dengan mujahadah, dengan dia hati yang lembut, hati bersih, mudah Pak ilmu ladun itu masuk ke hati orang yang bersih hatinya. Mudah ilmu lubuah yang ilmu yang nggak bisa dengan di kitab yang lain. Itu berikan orang-orang yang hatinya bersih. Air Pak, kalau dia air, dia cari yang apa? Yang ini Pak, yang menurun, nggak ada air ke atas. Jadi hati yang lembut itu mudah terima Pak. Terima ilmu-ilmunya Allah Pak. Tapi yang besar yang ke atas tuh, ini dia punya kesombongan Pak. Makanya kenapa? Kalau uluk nur itu kan wow nur. Jadi ada bedanya kalau nur itu wow dan R. Tapi kalau alif ke atas, enggak, itu nar. Kalau alif itu nar. Jadi kalau sombong itulah nar. Kalau kau tawaduk, wau, nah itu nur. Itu beda. Sombong karena dia alif diri ya, sombong. Tapi kalau nur, wau itu nur. Nah, itu bedanya hanya nur nar ya Pak. Orang untuk ke surga neraka bedanya hanya wau dan alif. Nah, ini Pak. Salah Pak ya? Mudah-mudahan kita diberikan suatu kepahaman lah. Orang paham ini dia bisa mengamalkan ilmu yang dia tahu. Kalau tahu ya saya tahu, ngerti dia tapi nggak diamal. Justru inilah yang paling celaka Pak. Orang tahu nggak diamal, waduh bahaya. Ya, mudah-mudahan kita dikasih pengetahuan agama dan kita diberi topik sama Allah untuk kita bisa mengamalkan agama. Karena siapa yang mengamalkan agama yang udah tahu disampaikan, maka Allah berikan ilmu laduni yang tidak akan habis-habisnya. Allah berikan ilmu laduni yang tidak akan habisnya sampai terus Pak. Itu kalau Bapak menyampaikan ilmu yang sudah dia tahu, diamalkan, disampaikan, Masya Allah Pak, nggak akan habis Pak. Akan bertambah terus. Kalau harta apa dibelanjakan habis, tapi kalau ilmu bertambah Pak. Ilmu malah bertambah berkurang. Setelah Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan keyakinan yang benar pada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.